Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam thalab ilmi. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa memahaminya dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga di dalam majelis An-Nur ini Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Monggo Dr. Dias. Iya. Aku baca dulu ya. Bab 16, perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu semua, maka ambillah itu, yakni lakukanlah, dan apa saja yang dilarang olehnya, maka hentikanlah itu. Paham? Iya. Jadi kalau yang tidak dilakukan atau bahkan dilarang oleh Rasulullah, sebaiknya tidak maka bukan sebaiknya, maka ya harus tidak dilakukan. Ya. Seperti apa berlebihan dalam mengerjakan amalan itu ya, kayak yang puasa terus-terusan kayak gitu ya, yang kemarin gitu ya, satu ya. Dari mana kita tahunya itu Rasul melarang dan Rasul memerintah? Hadis. Ya. Tapi hadis itu kalau dibiarkan, tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak akan paham. Artinya tetap thalab ilmi, mengaji. Ya. Banyak orang yang menggembor-gemborkan bahkan di dalam mengisi maulid Nabi apa Isra Mi'raj dan lain sebagainya yang mereka biasa ritual itu dilakukan, maka kita harus mencontoh Nabi, mencontoh Rasul kita. Beliau menjadi suri tauladan untuk kita. Ya, kalau nggak dibaca itu sunnah-sunnahnya mau paham bagaimana? Pertanyaannya itu. Iya. Ya, monggo silahkan lanjut kalau sudah paham. Satu lagi ya, Allah Ta'ala berfirman lagi, yakni Muhammad, itu tidaklah berkata-kata dengan kemauannya sendiri. Itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau Rasulullah itu ditanya, itu ya mesti nunggu jawaban dulu dari Allah ya. Iya. Jadi apapun yang dikeluarkan, peraturan-peraturan dari Rasulullah itu semuanya wahyu. Waktu ditanya istrinya Aisyah oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, bagaimana keadaan Rasulullah atau bagaimana akhlak Rasulullah? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran berjalan. Jadi artinya apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Lanjut. Mbak Susi, monggo. Ini yang mana? Enggak ada nomornya ya? Yang ini ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman lagi, tetapi tidak demi Tuhanmu. Mereka belum beriman benar-benar. Ini yang atas sendiri sayangku, cintaku. Yang mana? Yang paling atas sendiri. Katakanlah. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman pula, katakanlah hai Muhammad, jika engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah tentu mencintai engkau semua dan akan mengampuni dosa-dosamu. Paham, Susi? Ya, di sini Allah itu memerintahkan kepada Rasul, berarti ini dari Allah langsung ya, bahwa Muhammad itu
mengatakan bahwa kalau semua ingin mencintai Allah atau dicintai Allah, maka ikutilah aku, begitu ya, Ustazah? Ya. Ini artinya mencintai itu maksudnya mencintai definisinya itu kan mengidolakan atau mencontoh itu ya, Ustazah? Betul, katakan wahai Nabi Muhammad, Allah yang memerintahkan menyuruh berkata. Berkata untuk disampaikan kepada siapa? Untuk disampaikan kepada umatnya. Konotasinya pada waktu itu kepada para sahabat. Sekarang kita yang membaca ayat ini itu kita yang diperintah. Katakan Muhammad, nah Muhammad harus mengatakan kepada kita, berarti ini kita. In kuntum, jika kalian, nah kalian itu kita yang membaca ini. Jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku. Artinya, cara Rasulullah melaksanakan ibadah kepada Allah bagaimana, maka Rasulullah lah yang memberikan contoh. Maka di diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan. Bagaimana cara Rasulullah melaksanakan sholat, maka itulah yang harus kita tiru. Bagaimana cara Rasulullah melaksanakan puasa, sodako, beristri, dan lain-lain sebagainya, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Nanti ketika kita sudah mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi dengan adanya kita melaksanakan ketaatan kepada Rasul, itu yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Di samping Allah cinta kepada kita, wa yaghfir lakum, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Jadi tanpa kita minta, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Rasul, maka Allah cinta kepada kita dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita orangnya yang ngerti. Monggo, gimana Dokter Dia? Ya, paham saja. Monggo lanjut, Bu Susi. Allah Ta'ala berfirman pula, niscayalah di dalam pribadi Rasulullah itu merupakan ikutan teladan yang baik bagimu semua, juga bagi orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirnya. Al-Ahzab 21. Artinya? Di sini berarti kalau ingin bertemu dengan Allah pada hari akhir itu kita mencontoh, mengikuti teladan Rasulullah begitu. Ya, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dan Allah pun akan menemui kita ketika kita di dunia. Cara berbicara, cara beramal, cara beribadah mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah pada hari akhir nanti. Tapi kalau orang itu di luar ajaran Rasulullah, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah. Ayat Al-Qur'annya, maka orang itu ketika bertemu dengan Allah, karena waktu di dunianya dia melupakan ayat-ayat Allah, maka Allah membutakannya kepada dia. Sudah di dalam tafsir kita baca itu. Lanjut. Suaranya, Dok. Zata ini kan bertemu Allah ya. Ya. Kan ada hadis atau ayat itu yang nanti aku akan menjumpaimu di surga. Artinya ketika pembacaan penimbangan mizan itu, timbangan amal dan lain-lain itu belum ada yang Allah belum menampakkan diri ya? Belum. Tapi waktu di alam mahsyar itu, ketika dipisahkan antara orang-orang yang zolim dengan orang-orang yang beriman, maka di situ entah Allah menyampaikan sesuatu wujud yang dikenal oleh orang-orang yang beriman, kata-katanya di dalam hadis. Maka Allah menampakkan kepada orang-orang yang beriman yang tidak dikenal oleh orang-orang yang beriman. Maka Allah di situ menguji kepada orang-orang yang beriman, ayo ikutlah aku adalah Tuhan kalian. Maka orang-orang yang beriman itu berdiam diri,
tidak, aku akan menunggu Allah, katanya, Tuhan kami. Maka pergilah wujud tadi, datanglah wujud yang baru. Maka ketika Allah menampakkan yang dikenal oleh orang-orang yang beriman, ketika memanggil, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka langsung menjawab serempak orang-orang yang beriman, iya, aku ini, engkau itu adalah Tuhan kami. Dalam hadis seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, nampak kepada kita wujudnya Allah nanti di sorga. Di dalam hadis, bab tentang cara melihat Allah. Di Muslim jilid pertama, yang panjang itu. Lanjut, Dok. Ya. Berikutnya nih, Dr. Bibin, monggo. Yang mana ya? Atas sendiri. Allah Ta'ala berfirman lagi, tetapi tidak demi Tuhanmu, mereka belum beriman benar-benar sebelum mereka meminta keputusan kepadamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menaruh keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan itu, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang bulat-bulat. Jadi kalau kita dulu ketika ada permasalahan di antara para sahabat, itu harusnya mereka meminta fatwa gitu ya pada Rasulullah gitu. Dan apa yang diputuskan Rasulullah itu mereka harus tunduk, harus patuh gitu. Sami'na. Tidak ada komplain dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka itu sami'na wa ata'na, maka itulah dikatakan oleh Allah, mereka orang-orang yang beriman, dan mereka insya Allah akan bertemu dengan Allah, itu orang seperti itu. Enak ya. Kalau ada Rasulullah enak ya. Iya, makanya ini ketika kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah itu, sepertinya kita komunikasi dengan Rasulullah. Betul. Berarti untuk kita yang sekarang ini tidak ada Rasulullah begini, kalau kita mau memutuskan suatu apa-apa perkara yang menurut kita masih bingung, kita mesti buka Quran dan hadis dan bertanya ya. Ya. Di dalam Qur'annya, auzubillahi minasyaitonirrajim, faiza tanajjatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka apabila kamu menemukan perselisihan dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah itu kepada Allah, artinya kepada Al-Qur'an, wa Rasul, dan kepada Rasul, artinya Al-Hadis. Maka ketika kita tidak paham Al-Quran dan hadis, yang mana mungkin kita bisa untuk mencari keputusan tersebut. Itu yang barusan Ustazah baca itu An-Nisa 59 ya, bawahnya ini ya. Ya. Iya. Oh iya, betul. Saya nggak lihat. Oke. Yang para alim ulama, Bin, satu lagi, Bin. Para alim ulama berkata, maksudnya itu ialah supaya dikembalikan sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, Al-Hadis. Itu yang tadi Ustazah bilang ya. Ya. Allah Ta'ala berfirman pula, barang siapa mentaati Rasul, ia telah benar-benar mentaati Allah. Karena apa-apa yang dikatakan atau dilakukan Rasul itu kan memang berasal dari Allah gitu ya. Karena Rasul itu kan betul-betul patuh sama Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari Rasul, tiada lain itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Lanjut dong. Ustazah, bentar Ustazah. Di surat Abasa wa tawalla itu kan Rasul ini benar nggak ya? Rasul ditegur ya, sama teguran dari Allah. Karena dia mengabaikan orang yang tamu yang datang yang dia buta itu ya. Ya, Ibnu Umi Maktum datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah
lagi menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, artinya orang-orang kafir. Nah, maka ketika itu begitu Rasulullah didatangi oleh orang yang buta tadi, maka Rasulullah membuang muka gitu sambil mesum gitu. Maka setelah itu ditegur langsung oleh Allah. Telah datang kepada kamu orang yang benar-benar dia ingin mencari ilmu agama, ingin bertanya. Boleh jadi dia akan bermanfaat untuk dirinya. Kalau bahasa sederhananya, daripada kamu hadapi orang-orang pembesar walaupun gagah-gagah dia tidak ada iman. Artinya pembelajaran bagi kita jangan menyombongkan diri, siapapun yang menyapa kita, maka kita harus membalas dengan baik. Insya Allah. Terus hubungannya dengan Rasul terjaga dari kesalahan apa maksum? Yaitu, maka ketika Rasulullah secara manusiawinya ada tadi kan melihat dalam keadaan dikelilingi oleh para pembesar, ada orang yang seolah-olah hina di mata orang, gitu. Maka dengan perilaku seperti itu Rasulullah ditegur. Dalam apa saja Rasulullah kalau beliau melaksanakan salah langsung oleh Allah itu ditegur lewat wahyu itu dijaga dari dosa dan dijaga dari akhlak yang tidak mulia. Jadi bukan tidak bisa berbuat salah, tapi ketika berbuat salah langsung dikasih tahu gitu ya? Iya, langsung dikasih tahu, ditegur. Nah, kita pun sebenarnya demikian. Kalimatnya enggak maksum, tapi istilah saya kalau maksumnya kita ini apabila kita berbuat salah, maka yang menjadi tolak ukur bagi kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita berbicara seperti ini, sesuai enggak dengan Al-Qurannya, dengan Sunnahnya, dengan hadisnya. Maka ketika kita tidak sesuai, kita udah paham, loh ternyata saya salah. Maka di situ kita hendaklah segera bertobat dan kita menyesuaikan dengan aturan-aturan Allah. Itu dong. Kalau Rasulullah langsung lewat wahyu, kalau kita ini harus melalui tolab ilmi. Ya, kadang-kadang hati kecil kita kan juga tahu kalau kita itu misalnya salah atau nggak benar gitu, itu bisa dipakai juga untuk pengingat nggak, Ustadzah? Iya, akan tetapi mungkin egonya kita lebih tinggi daripada hati nurani. Gitu, Dok. Iya. Jadi artinya sebenarnya kita juga dijaga juga dengan punya hati kecil itu ya, hati nurani itu ya, Ustadzah sebenarnya ya. Dengan iman. Di dalam hati nurani kita ini sudah terisi iman. Kalau hati nurani itu tidak ada iman, tidak akan. Masalahnya di Al-Quran jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan dengan keimanannya itu furqan. Furqan itu mana yang benar dan mana yang tidak benar akan dituntun oleh Allah dalam hal tersebut. Jadi iman. Sekarang orang-orang yang tidak memiliki iman, artinya orang yang tidak memeluk agama Islam, berarti dia tidak ada furqan. Makanya apa yang dia inginkan itu dilanggar semuanya. Padahal menurut Allah itu tidak boleh, mereka melanggar. Nah, gitu. Tidak punya mereka. Oke, Dok, langsung. Tadi ini ya, dan sesungguhnya lagi Allah Ta'ala berfirman, As-Surah 5253, dan sesungguhnya engkau itu niscayalah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Tuh, jelas. Maksudnya Rasulullah ya. Iya. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu menjadi takut, supaya jangan sampai tertimpa oleh kefitnahan atau tertimpa oleh siksa yang pedih. Paham. Ya, kalau tahu ini ya, kalau tahu seperti Ustazah tadi bilang, kalau tahu ya kita kudu takut kalau ada menyalahi perintah. Tapi kalau nggak tahu, zaman saya kayak dulu tuh, ya apa itu Ustazah? Jadi ini untuk bahan muhasabah bagi kita, introspeksi bagi kita. Ketika kita ini ada musibah yang menimpa kita,
ataupun ada sesuatu yang kita tidak sukai menimpa kita, maka kita introspeksinya apa? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan saya ini dosa saya. Nah, maka kita menelusuri apa amalan saya atau apa perkataan-perkataan saya yang menyalahi aturan Allah. Nah, maka ketika kita paham tentang ayat ini, insya Allah, oh iya ternyata saya ini salah, ini salah, ini salah, ini, sehingga diberi musibah seperti ini. Jadi di sini sudah jelas sekali, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, maksudnya tidak mengikuti cara-cara beribadah kepada Allah, jauh dengan yang diperintah oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, kalau dia itu akan ditimpa sebuah ujian, atau memang Allah akan menyiksanya kepada mereka. Ustaz tadi mumpung saya ingat ya, ada kenalan begitu ya, anaknya 2, yang bermasalah ini yang cewek. Jadi, waduh bermasalahnya puarah katanya, ya ngambil duit, ya foya-foya, ya macam-macam lah. Jadi dari yang orang tuanya kaya raya sampai miskin karena si anak perempuan ini ngambil pinjaman di rentenir, terus menikah sama orang yang penjudi dan lain-lain begitu. Ini yang enggak boleh dilakukan oleh orang tua yang punya anak kayak gitu itu ya apa ya saja, dimarahin ya dimarahin, tapi enggak boleh, yang enggak boleh itu gimana ya? Kesalahannya terletak pada tidak membimbing pendidikan agama. Ternyata anak itu banyak melaksanakan maksiat, artinya dia kelakuannya itu jauh dengan aturan Allah dan Rasulnya. Berarti orang tuanya di situ tidak mengarahkan anak itu untuk thalab ilmi syar'i, tidak mengarahkan masalah agama. Dan boleh jadi orang tuanya pun mungkin minim pula di dalam masalah ajaran agama Islam. Sehingga musibah yang menimpa seperti itu. Kalau paham ayat ini, mungkin introspeksinya akan kuat. Oh iya, saya ini akhirnya bertobat, kemudian ya istilahnya tidak ada terlambat, ngaji bersama gitu. Ya anaknya dikasih tahu, ya dianya sendiri pun mengaji, insya Allah rahmat Allah akan datang. Dan ampunan Allah pasti akan didapat. Kalau anaknya tetap tidak mau, itu yang penting orang tuanya enggak sampai anggap aja lah misuh-misuh gitu ya. Memutuskan hubungan ibu orang tua dan anak itu juga enggak boleh gitu ya? Nggak boleh, ya. Tapi kalau anak sudah dikasih tahu dia masih seperti itu, ya orang tua barangkali bisa menyampaikan dengan doa dan doa. Mungkin gitu. Karena insya Allah di suatu saat ketika dia memanjatkan doa kepada Allah sampai diwafatkan, mungkin waktu hidupnya itu belum melihat tanda-tanda tobatnya seorang anak, tapi begitu meninggal boleh jadi Allah mengabulkan doa yang disampaikan oleh orang tua itu. Mungkin seperti itu. Karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan pasti Allah akan mengabulkan doa seseorang. Kalau sampai orang tuanya itu mengungkit-ungkit, kamu kan dulu sudah tak kasih ini, tak kasih itu, apa kayak gitu, itu pahalanya yang sudah-sudah itu hilang ya? Hilang, karena itu menyebut-nyebutkan dan mengungkit-ungkit itu yang tidak boleh. Nah, ketika orang tua itu tidak paham masalah sedekah, baik di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, yaitu yang akan terucap. Termasuk begini juga, seandainya si anak itu menyakiti kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya itu dasar anak nggak tahu diri, kamu disekolahkan berapa tahun, kamu dikuliahkan, sampai kamu bisa seperti ini, kalau tidak aku, nah itu hati-hati kalimat kalau tidak aku, orang tua kepada anak. Jadi dikembalikannya, alhamdulillah qadarullah bahwa saya ini sudah membimbing anak sampai seperti ini. Kalau umpamanya kok anak itu pelit ini mungkin dalam pendidikan agamanya yang kurang gitu kan. Kok kenapa si anak itu bisa jadi tidak berbakti kepada orang tua? Itu barangkali.
Iya, iya. Ya, Ustadzah, ini ya, seperti yang dijelaskan Ustadzah tadi itu kan problem keluarga. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah di dalam sistem Islam itu apabila suatu keluarga itu bermasalah seperti itu, adakah sistem misalkan family atau pemuka agama atau siapa yang punya wewenang untuk mengarahkan begitu ya, atau Pak Kiai itu bagaimana Ustazah? Memang keluarga ini kan otonomi mutlak ya, orang lain tidak punya hak untuk mengatur atau masuk di dalam persoalan keluarga. Tapi apakah di dalam Islam ada sistem jaring sosial atau menangani atau melihat seperti ini, ada bisa dicontohkan atau ada sistem Ya, sudah support? pasti. Ya. Itu sistemnya udah jelas di Al-Quran dan Sunnahnya itu. Pertama, di dalam surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi. Hendaklah kalian saling memberikan nasihat dengan yang hak. Hak itu artinya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang jadi pertanyaan, apakah keluarga tersebut itu ada nggak keinginan untuk mengikuti jalan yang lurus? Itu aja. Kalau dari keluarga itu memang ada keinginan, berarti antara pemuka agama atau orang yang paham agama itu pasti beliau-beliau ini yang di keluarga itu, satu keluarga itu mencari siapa umpamanya yang paham. Maka ketika dipanggil orang yang paham agama, insya Allah harus datang, karena di dalam hadisnya barang siapa yang Bapak meminta nasihat kepada kalian, maka dapat beri nasihat. Nah, itu termasuk hak dan kewajiban muslim terhadap muslim. Ya, pasti dua-duanya ada, solusinya ada. Cuman yang jadi pertanyaan penekanan pertama itu, mau nggak si keluarga itu berubah gitu. Kalau dia ada niat memang untuk berubah menuju jalan Allah yang lurus, ya pasti dia pun mencari kemana saya harus mencari, kemana saya harus bertanya. Maka insya Allah di situ akan mencari dan mencari. Apalagi sekarang ini media sosial itu sudah di mana-mana. Maksud saya gini, Ustazah, seperti kakaknya, omnya, atau pamannya, itu apakah terkena kewajiban atau seperti Ustazah tadi, tergantung keluarga tersebut untuk meniti jalan yang benar gitu. Ya, dua-duanya. Jadi saudaranya yang memang paham agama melihat keluarga seperti itu, ya dinasehati. Kok kamu, ya pasti di situ ada teguran-teguran, ada nasihat-nasihat. Mungkin dia di dalam masalah ibadahnya nggak jelas gitu. Rata-rata biasanya kondisi sekarang itu keluarga sampai anaknya pun suka tidak memperhatikan sholat yang 5 waktu terutama. Banyak itu orang yang tidak memperhatikan sholat yang 5 waktu. Ada kalanya orang tuanya sholat yang 5 waktu. Tapi anaknya itu begitu kerja, capek, dan lain sebagainya, dia itu depending sholat. Tidak sampai 5 waktu. Kadang-kadang mungkin zuhur sholat, lain-lainnya tidak sholat. Nah itu yang jadi masalah di dalam masalah sholat. Karena sholat itu adalah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ketika kunci itu tidak digunakan, ya lepaslah kebahagiaannya. Itu khusus sih. Apakah saudaranya tadi itu misalkan omnya atau mungkin masih ada buyutnya atau mbahnya mengetahui hal itu, kemudian membiarkan saja, itu apakah terkena dosa Oh iya, amar ma'ruf nahi munkarnya tidak jalan. wajib berarti itu? Wajib, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, bukan masalah om dan lain omnya aja. Kita, termasuk kita ada keluarga yang seperti itu umpamanya. Maka ketika melihat kemunkaran, maka hendaklah dirubah. Kalau bisa ya ditempeleng gitu, kalau berani. Setelah dikasih nasihat. Maka kalau umpamanya itu tidak bisa, dengan mulut dinasehati, maka setelah itu kalau tidak bisa lagi, hati aja mau benci, ini keluarga, gini, sudah dikasih nasihat, gimana lah. Nah,
semuanya lengkap Al-Quran itu sama sunnah itu lengkap. Tidak ada solusi, karena masalahnya apa? Yang menciptakan manusia itu adalah Allah, dan yang tahu segala sesuatu seluk-beluk manusia, kekurangannya itu adalah Allah. Maka ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan pula lah jalan untuk menuju kepada jalan yang lurus itu bagaimana, supaya manusia itu selamat dunia, selamat akhirat. Karena Allah itu menciptakan manusia seperti Adam itu yang pertama diciptakan di sorga. Maka semua manusia anak cucu keturunan Adam supaya dia itu selamat masuk surga, bagaimana? Maka ketika orang itu jauh dari undang-undang yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah, boleh jadi dia tidak mengetahui rambu-rambu yang lurus. Itu khususi. Di family ini bisa family sesama Muslim atau family berhubungan darah ya, Ustazah, yang terkena wajib untuk memberikan apa tadi? Al-Muslim, akul Muslim, Sesama Muslim, maksudnya saudara Muslim ya. sesama Muslim dengan sesama Muslim lain itu adalah saudara. Jadi kalimat Muslim ini adalah umum, baik dia itu ada nasab ataupun tidak ada nasab. Ya. Oke. Ya, monggo Dokter Dia lanjut. Siap. Mbak Susi, Al-Asab 34. Oh, Bunda yang lainnya belum Iya. siap? Izin nyimak. Oh, ini Mas. Al-Azab itu yang pointernya gimana? Ini. Juga Allah Ta'ala berfirman, dan ingat-ingatlah olehmu semua kaum wanita, apa-apa yang dibaca dalam rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmat ilmu pengetahuan. Oh, mananya apa ini? Untuk siapa ini? Maksudnya kaum wanita ini semua kita ya? Iya, kita. Bukan istri-istri Rasul saja ya? Oh, bukan. Di sini kunna. Kunnanya itu umum, kita ini untuk kita. Bukan untuk laki-laki ini. Khusus ini untuk kita. Jadi Paham? Mananya apa coba? wanita di dalam rumah wajib membaca ini ya, membaca ayat-ayat Allah dan hikmatnya gitu maksudnya. Belajar. Maksudnya ada kewajiban belajar ya, berarti wanita itu di rumah, meskipun di rumah ya. Wazkurna, ingat-ingatlah perempuan, mayutlah fi buyutikunna, apa yang telah kalian baca di rumah-rumah kalian min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmati, dan hadis Rasulullah. Jadi artinya apa? Wanita itu sebaiknya di rumah. Dan yang paling baik bagi wanita itu adalah buyutikunna, rumah-rumah kalian. Maka ketika ada di rumah, ya jangan TikTok aja yang dipelajari. Maka hendaklah itu ayat Al-Quran itu dibaca, dipahami terjemahannya, dan apa isi kandungan dari ayat tersebut. Begitu pula wal hikmah di sini mananya hadis. Itu untuk perempuan. Jadi perempuan itu sebaiknya di rumah. Dan apa yang kamu baca itu ingat-ingat, perhatikan. Allah menyuruh apa, Rasul menyuruh apa, maka laksanakanlah. Ya, alhamdulillah ini kita pun online ini kan termasuk di rumah-rumah masing-masing kan. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Tapi begitu kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan, nggak akan bisa. Insya Allah. Jadi dalam arti Al-Asab 34 ini satu, perintah untuk wanita sebaiknya di rumah. Yang kedua, wanita itu harus membaca ayat Allah dan hadis-hadisnya. Artinya itu belajar, gitu ya? Betul. Ya, itu. Dua hal ini ya. Oke, lanjut. Hadis pertama. Satu, lagi Mbak Susi. 156. Pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untukmu semua. Maksudnya, jangan ditanyakan apa yang tidak saya terangkan kepadamu semua. Karena hanya saya yang menyebabkan kerusakan orang-orang umat yang sebelumnya itu ialah sebab banyaknya mereka bertanya-tanya yang tidak berfaedah. Lagi pula mereka suka menyalahi kepada nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu, jikalau saya melarang padamu akan sesuatu hal, maka jauhilah itu. Dan jikalau saya memerintah padamu semua memerintah kepadamu semua akan sesuatu perkara, maka lakukanlah itu sekuat usahamu. Ini ya Ustazah, mirip dengan sami'na wa ata'na tadi ya. Apa yang ditinggalkan Rasul itu ya tinggalkan. Jangan tanya sebabnya apa gitu ya. Artinya tidak usah berdebat, ya sudahlah. Kerjakan apa yang dicontohkan Rasul begitu ya. Kalau yang dicontohkan oleh Rasul dan yang diucapkan oleh Rasul, halal dan haramnya, boleh dan tidak bolehnya itu jelas. Tapi ada sesuatu hukum yang di situ tidak jelas. Maka ketika tidak jelas tersebut, jangan banyak bertanya. Artinya terus bagaimana kalau itu tidak jelas? Dipahami aja berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu di dalam Al-Quran jelas afallah, Allah akan memaafkan. Janganlah kamu banyak tanya kepada Rasul kalian. Seandainya Al-Quran itu turun, maksudnya wahyu masih turun, pasti kamu akan mendapatkan jawaban. Karena wahyu sudah berhenti, afallah ankum, maka Allah akan memaafkan kepada kalian. Itu Al-Quran. Jadi artinya kalau umpamanya di situ sudah jelas hukumnya, di Al-Quran dan Sunnahnya sudah jelas, kemudian kita dalam sesuatu itu ada yang tidak jelas, maka itu diserahkan kepada masing-masing. Contoh, ketika membaca Al-Quran, orang-orang menggunakannya ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih. Nah, saya sekarang bertanya, ayat yang saya bacakan tadi, menurut jenengan itu bersihnya bagaimana? Monggo. Dokter Wiwin, Dokter Diah, monggo bagaimana? Sudah bersuci, sudah berwudu. Ya, menurut jenengan gitu kan kalimatnya, ya la yamassuhu illal mutahharun kan, tidak menyentuh kecuali yang bersih gitu kan. Berarti dia harus punya wudu. Berarti orang yang berpemahaman tidak punya wudu ketika memegang Al-Quran berarti tidak boleh. Ya, nggak boleh baca, nggak boleh menyentuh. Begitukah? Sepengetahuan saya begitu ya Ustazah. Berarti Dokter Win selama ini kalau baca Al-Quran selalu berwudu kan? Ya. Berarti kalau tidak wudu nggak berani. Makanya saya berusaha agar selalu menjaga wudu gitu. Amin, alhamdulillah. Berarti kalau tidak wudu berarti nggak berani aja ya? Katanya kalau begitu tuh boleh membaca tetapi tidak memegang mushafnya. Itu ya Ustaz. Ya, jadi bersikeras ketika menyentuh harus wudu tetap ya. Iya, ya saya usahakan gitu. Dokter Dia bagaimana? Di dalam menyentuh Al-Quran kecuali yang bersih. Bersih di sini maksudnya atau yang suci ini maksudnya apa? Hatinya juga. Iya, tidak perlu sampai berwudu karena saya mikirnya itu kalau orang yang di toko buku gitu ya apa pegangnya. Itu jadi mana itu. daripada bersih ini? Lah ya itu. Saya pertanyaan gini. Ya itu pokoknya tahu. Ya Allah. Berarti di sini kan masih samar dalam memberikan hukum yang tadi, ya kan? Nggih. Makanya ada dua pendapat kalimat itu. Bersih di situ ada yang mengatakan bersih dari hadas, ada pula bersih dari hanya daki-daki atau kotoran. Itu. Maka orang yang mengatakan itu bersih dari hadas, sebagaimana Dr. Win katakan tadi, umpamanya memahami seperti itu, oh berarti dia nggak boleh nyentuh Al-Quran. Tapi kata orang yang sebagian, enggak,
itu bersihnya dari kotoran, maksudnya dari daki-daki. Maka dari itu ketika tangannya itu bersih, walaupun dia tidak punya wudu, artinya punya hadas, enggak masalah. Berarti tetap ini ada dua seperti itu. Maka enggak usah diperselisihkan dalam hal itu. Ambillah mana hatimu tenang untuk menjalankannya. Gitu. Ya. Di situ nantinya Allah akan memaafkan ketika kita melaksanakan hukum tersebut. Jadi biarkanlah aku, kata Rasulullah, selama aku membiarkan kamu dalam kebebasan untuk menentukan hukum sesuatu yang sengaja aku diamkan itu. Nah, semata-mata untuk meringankan bagimu dan tidak mempersukar bagimu. Seperti itu. Jadi tidak memberikan kesukaran kepada kita. Oh, kalau saya pendapatnya seperti ini. Nah, saya secara pribadi boleh jadi karena saya sudah baca di dalam hadisnya, kata Rasulullah, aku tidak diperintah wudhu kecuali untuk sholat. Rasulullah bersabda seperti itu. Oh, di situ jadi mukhalafahnya atau indikasinya berarti kalau umpamanya selain sholat, boleh kita tidak berwudu. Saya ngambilnya ke situ, karena hadis itu begitu. Kata Rasulullah, saya tidak diperintahkan berwudu kecuali untuk sholat. Bagaimana hadis yang sudah saya sampaikan? Iya, Ustazah. Memang kadang-kadang begitu ya, ada pengetahuan-pengetahuan, tapi ya tadi itu mungkin yang saya ambil adalah bagaimana tenangnya hatimu gitu ya, Ustazah. Ya. Ya. Ya, memang kalau memegang aja sih, ya tidak perlu wudhu ya. Tapi kalau untuk membaca itu, kalau saya lebih tenang kalau saya itu dalam keadaan suci dari hadas. Berarti kalau selama menstruasi dulu nggak boleh berarti? Enggak, itu yang kata saya sudah pernah tanya, boleh asal tidak memegang mushafnya gitu. Ya itu makanya saya pokoknya apa yang bikin saya tenang. Berarti kalau tidak memegang mushafnya, berarti ini tangan harus dipakai sarung tangan ya. Kita Ya, boleh iya. pegang ya, karena kan tidak bersentuhan dengan kulit. Iya. Tapi wong kita untuk memindahkan Al-Qur'an kan nggak perlu wudhu ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya Ustazah. Kan tadi saya pakai dalil, kata Iya. Rasulullah, saya tidak diperintah untuk sholat. Iya. Iya, saya ngambil contoh seperti itu. Padahal banyak lain-lain gitu. Iya. Serahkan kepada masing-masing. Jadi ini maknanya bahwa ketika Rasulullah mengatakan da'uni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang telah aku tinggalkan bagi kalian. Artinya itu wewenang bagi kita, tapi tetap kita berdasarkan gitu kan, berdasarkan Al-Qur'annya, berdasarkan hadisnya. Tapi di hadis ini nggak jelas, di Al-Qur'annya nggak ada, itu bagaimana? Serahkan kepada kita. Kita didampingi untuk kesucian di dalam masalah beramal atau di dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita konsumtif seperti begini. Di dalam hadis yang haram itu jelas haramnya, yang halal itu jelas halalnya. Maka barang siapa yang menemukan hal yang subhat atau abu-abu, apabila dia meninggalkan yang subhat tersebut, berarti dia telah memelihara agamanya. Nah, itu benteng. Jadi yang subhat itu jatuhnya kemana? Ke haram atau ke halal? Tidak ke halal, tidak ke haram, akan tetapi makruh gitu. Maka ketika dia makruh berarti masih boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Tapi kalau dia untuk kehati-hatian tadi, oh ini yang subhat, yang abu-abu itu, maka kata hadis, kalau kita memelihara yang subhat, berarti dia telah memelihara agamanya. Nah, dengan kata-kata telah memelihara agamanya, ya udah tinggal aja, kenapalah. Kita cari yang enak-enak selain itu aja, yang jelas halalnya. Insya Allah kita kenyang dan barokah. Monggo, diserahkan kepada jenengan masing-masing. Jelas ya? Jelas. Dokter Yuyun, monggo. Lanjut. Ini keterangannya nggak usah ya, Ustazah ya? Oh iya, monggo, mau dibaca monggo. Mau enggak? Oh. Sudah tercakup dalam
Ya. Lanjut. 157. Monggo, Dr. Bibin. Kedua dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan kepada kita semua, yaitu suatu wejangan yang mengesankan sekali. Hati dapat menjadi takut karenanya, mata dapat bercucuran. Kita selalu berkata, ya Rasulullah, seolah-olah itu adalah wejangan seseorang yang hendak bermohon diri. Oleh sebab itu, berilah wasiat kepada kita semua. Beliau SAW bersabda, saya berwasiat kepadamu semua, hendaklah engkau semua bertakwa kepada Allah. Juga suka mendengarkan dan mentaati pemerintahan, sekalipun yang memerintah atasmu itu seorang hamba saya Habsyi. Ya saja, barang siapa yang masih hidup panjang di antara engkau semua itu, ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Maka dari itu hendaklah engkau semua menepati sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidun yang oleh petunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi taringmu, yakni pegang teguhlah itu sekuat-kuatnya. Jauhilah olehmu semua dari melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya segala sesuatu kebid'ahan itu ada. Bagaimana? Ya, ini ketika Rasulullah sudah mau meninggal ya, ya, beliau berpesan bahwa itu tadi, ya sami'na wa atokna itu, dan ternyata juga harus mematuhi pemerintahan ya Ustadzah, walaupun yang memerintah itu hanya seorang hamba sahaya. Pemerintahan yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah dong. Iya. Kalau pemerintahannya yang tidak menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya kalau itu bertentangan wajib kita tolak. Kita hanya memberikan hak-haknya dia. Contohnya hak-haknya dia apa? Bayar pajak. Kan kalau di negara Islam itu tidak ada dok bayar pajak. Pajak kendaraan, pajak rumah itu kan enggak. Tapi karena kita ini bukan negara Islam, sebenarnya kita menolak pun bisa, akan tetapi ya kita masuk penjara akhirnya. Jadi diambil mana yang lebih utama di dalam masalah madarat itu ada dua. Apabila kita dihadapkan dengan dua madarat, maka ambillah madarat yang paling kecil. Kalau umpamanya kita tidak bayar pajak, berarti kan kita mentaati Allah. Tapi kita masuk penjara, bahaya bagi kita. Maka ketika kita bayar pajak, kita bebas-bebas saja. Berarti kita ya bayar pajak. Nah, gitu umpamanya dalam hal yang kecil. Kemudian yang selanjutnya itu kata Rasulullah, pasayaro intilapan kasiron, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Ternyata sekarang kan perselisihan di dalam masalah segala-galanya. Maka hendaklah gigit dengan geraham. Artinya kalau digigit dengan gigi taring kan di depan itu mungkin akan segera jatuh, nggak kuat. Tapi begitu digigit dengan geraham, ya geraham itu ada di dalam, ya kita menggigitnya pun kuat, maka itulah ketika kita cara melaksanakan isinya Al-Quran dan Sunnah itu. Harus benar-benar ya itu dok, samina wa. Monggo dokter dia bagaimana? Samina Mbak Atokna itu bukan berarti tidak boleh mikir ya. Maksudnya mikir? Maksudnya seperti ya contohnya saya aja lah. Saya itu kan ada teman saya yang kalau dikasih tahu oh ya, ya wis langsung dikerjakan meskipun belum mengerti. Tapi kalau saya modelannya orangnya itu saya kudu ngerti dulu baru saya mau melakukan. Artinya ya saya bertanya, cari tahu dulu gitu kan, enggak apa-apa juga kan yang seperti itu maksudnya. Yang benar itu dok, yang benar jenengan. Artinya cari tahunya itu cari tahu dalilnya. Kalau jenengan hanya katanya, tapi belum jenengan membaca dalil, belum nggak perlu dilaksanakan. Karena masalahnya kan Allah di dalam Al-Quran
dalam surat Al-Isra atau Al-Anbiya, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang kaum itu belum diutus utusan ke situ. Artinya ketika kita tidak melaksanakan itu karena kita tidak tahu dalilnya, maka kita membiarkannya untuk melakukan itu. Tidak dosa, akan tetapi tetap kita harus mencari dan mencari. Oh, ternyata begini ya dalilnya. Berarti ini wajib bagi saya untuk dilaksanakan. Oh, ya Allah ampuni, saya nggak tahu dulu kalau ini harus dilaksanakan. Gitu dok, obatnya di sini. Ya, baik ya saja. Lanjut. 158. Indri, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku itu dapat memasuki surga melainkan orang yang enggan, tidak suka. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia dapat masuk, dan barang siapa yang bermaksud menyalahi ajaranku, maka dialah orang yang benar-benar enggan. Riwayat Bukhari. Monggo, Bunda Indri bagaimana? Jadi siapapun bisa memasuki surga, semua umatku, maksudnya itu umat Islam ya Ustazah ya. Ya. Jadi selain umat Islam yang enggan, berarti selain umat Islam ini ya yang nggak bisa memasuki surga itu ya Ustazah. Umat Muhammad, semua yang ada di muka bumi ini tidak ada kecuali itu termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia yang memeluk agama Islam ataupun di luar Islam. Kalau mengatakan umatku adalah umat seluruhnya. Nah, yadkhulunal jannata, mereka umatku itu akan masuk ke dalam sorga. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Maka ditanya, ini pada para sahabat itu bertanya, wa mayyaba ya Rasulullah, katanya, apakah ada yang enggan untuk masuk surga? Maka Rasulullah dengan diplomasi jawabannya bijak sekali. Man autoani, barang siapa yang taat kepadaku, dahulal jannah, dia akan masuk surga. Jadi kuncinya itu masuk surga taatnya kepada Rasulullah. Tapi waman asoni faqad aba, maka siapa yang tidak taat kepada Rasulullah maka dia enggan masuk surga. Jadi kuncinya kita ini harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhi, yang diperintah kita laksanakan. Itu Bunda. Bagaimana? Jadi kalau misalnya ya umat Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus dia tidak mengikuti ajarannya, itu nggak masuk surga ya? Atau dia nanti di neraka dulu habis itu masuk surga gitu ya Ustaz? Tergantung amalannya. Ketika dia menjalankan ketaatan kepada Rasulullah, apakah dia itu betul-betul istiqomah dengan apa yang disabdakan Rasulullah? Atau dia menyalahi aturan Rasulullah? Kalau dia menyalahi aturan Rasulullah, dia itu Islam. Tapi kok di dalam masalah beribadahnya tidak sama dengan Rasulullah? Ya berarti bahwa rodun itu ditolak gitu. Nah ketika ditolak, umpama dia tidak melaksanakan kesyirikan, tapi tidak sama dengan Rasulullah ibadahnya, maka di situ ditimbanglah di yaumul mizan itu kemana berat timbangannya. Walaupun 1 on berat kepada kejahatan, maka tetap dia akan masuk ke dalam neraka. Juga medalik, mudah-mudahan kita tidak. Kalau yang di luar Islam itu kan dia di luar Islam itu jawabannya ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Dok. Kalau di luar Islam. Surat
Surat ke-89 apa ya? Ayat 6 ya. Ya, ayat 6, Al-Bayyinah. Monggo, Bunda Indri. Mana sasaran? Ini. Tar. Lah. Masih 98, surat ke-98. Ayatnya ayat 6. Ini. Iya, monggo. Ini untuk di luar Islam, tah. Nanti begini di akhirat itu. Bisa dibaca, Indri? ya. Nah, ini soalnya habis pulang dari luar kota. Al-Qur'annya masih di tas. Ini di handphonemu bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk jahannamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jelas? Jelas di sini ya, Ustazah ya. Ya. Jadi orang yang tidak memeluk Islam, kalau dia itu mati, berarti dia belum bertobat. Kalau orang yang tidak memeluk Islam sekarang, kemudian dia itu bertobat, namanya dia mu'alaf, masuk Islam. Nah, orang yang tidak memeluk Islam, di sini jelas sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Kafir dari ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani, contoh Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan dan lain sebagainya, mereka kata Allah finari jahannama, ada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak ada pengentasan karena mereka dalam posisi kafir. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya makhluk kata Allah. Bagaimana Bunda Indri? Ya, sudah ada dalilnya ya, sudah jelas. Nuwun sudah. Monggo Dokter Dia, lanjut. Ini ya, 159. Dari Abu Muslim ada yang mengatakan dari Abu Iyas, yaitu Salam bin Amr, bahwa misalnya ada seorang lelaki di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kirinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, aku nggak dapat, aku nggak bisa. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi engkau tidak dapat. Sebenarnya ia berbuat demikian itu hanyalah karena terdorong oleh kecongkaannya. Sekiranya ia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya untuk selama-lamanya. Gimana Dok? Monggo jelaskan Dok. Ya, seperti yang dibilang tadi, kalau apa yang diperintahkan dilaksanakan, kalau menyelisihi maka ya akan dapat balasannya seperti orang ini ngomongnya tidak bisa, tapi hanya karena dia congkak, karena dia malas atau dan lain-lain, maka dia mendapatkan hukumannya, dia tidak bisa beneran, tidak bisa ngangkat tangan kanannya ke mulut untuk selama-lamanya. Betul. Maka dari itu tadi juga kan di dalam surat An-Nur ayat 63, hendaklah takut benar-benar mereka yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kalau mereka terkena bala bencana atau siksa yang pedih, yaitu bencananya untuk dia karena tidak nurut, akhirnya tidak bisa mengangkat. Ini perhatian bagi kita, apa yang disabdakan Rasulullah, betul-betul kita ini harus menjalankannya sesuai dengan kemampuan. Tapi begitu maksiat yang dilarang oleh Rasulullah, jangan mengikuti kemampuan, tapi harus total menjauhinya. Lanjut.
160, monggo Mbak Susi. 160 kelima dari Abu Abdillah yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah engkau semua benar-benar meratakan barisan-barisanmu dalam sholat. Atau kalau tidak suka meratakan barisan, pastilah Allah akan membalikkan antara wajah-wajahmu semua. Maksudnya ialah bahwa Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling benci-membenci dan perselisihan dalam hatimu semua. Jadi artinya Artinya ini di dalam ketika sholat berjamaah ini maksudnya ya, itu diwajibkan untuk meratakan barisanmu. dan insya Allah ya sekarang masjid-masjid itu kan sudah ada tanda ya. Kalau Iya. kita masuk ke masjid itu, ini kan keramiknya putih, kemudian ada sedikit yang hitam. Maka itu adalah batasan. Maka ketika kita berdiri di batasan yang paling belakang itu, sebelum yang hitam, berarti semuanya kan akan rata gitu. Sudah mudah insya Allah. Tapi kalau umpamanya masjid yang tidak ada itunya kan dengan karpet pun sudah jelas. Jadi kita tinggal mengikuti karpet yang ada sajadahnya itu. Insya Allah sudah pada mudah sekarang. Monggo lanjut. Ustazah, ini mengenai kerapatannya itu gimana ya Ustazah? Sekarang ini susah sekali kalau apalagi di perempuan ya. Itu untuk mepet-mepet tuh biasanya mereka nggak mau. Gimana ya Ustazah? Jangan mepet-mepet banget. Di dalam Bulughul Maram itu disebutkan jangan sampai seekor kambing itu bisa masuk gitu. Berarti kan kita bayangkan kalau kambing bisa masuk berarti itu kurang mepet. Tapi kalau umpamanya hanya setengah jengkal gitu kan, pas kita ini bahu itulah rapet gitu. Artinya gini ukurannya kalau saya itu. Ketika kita duduk berarti kaki kita itu nyaman gitu. Kalau kita mepet-mepet banget, nanti ketika duduk kita bingung. Sentuhan dengan badan orang gitu, itu pun kan kita tidak nyaman, malah kehusuan kita hilang. Jadi ya seperti itulah. Ya, iya. Waktu saya kemarin di Mekah dan di Madinah itu juga ya untuk orang lain tuh untuk meluruskan saf itu sulit ya Ustazah ternyata. Tidak semudah itu. Kan udah ada sajadahnya, Dok. Enggak ada sajadah Kan karpet. kadang-kadang karena penuh itu kan jadi dia di lorong-lorong yang tidak ada sejadahnya itu Ustazah. Dia pokoknya duduk aja di situ, kita sudah buat saf panjang begitu ya. Ya tapi karena memang kan kita dari negara yang bermacam-macam ya, jadi bahasa tidak akan melihat kiri kanan itu susah. Jadi kadang-kadang ya betul. Bahkan Dokter Wiwin, mereka itu kadang-kadang kan kakinya kelihatan ya. Ya betul. Kelihatan. Saya heran kok. Apa namanya? Berarti dia tolak ilminya bagaimana gitu. Emang iya. Jadi ketika saya juga pernah bersebelahan dengan dia dari Afrika, tapi dia seorang yang pandai ya, jadi dia guru. Dia juga kaget ketika saya mengatakan bahwa sebenarnya aurat wanita itu termasuk kaki, telapak kaki gitu. Dia kaget. Terus kita terus tapi saya memang mencari itu di Google tuh tidak ada Ustadz yang mengatakan tentang aurat wanita. Saya waktu itu aduh di mana saya harus cari ya. Jadi saya bilang sebaiknya kalau memang tidak punya baju yang panjang pakai kaos kaki gitu setidaknya. Dia baru mengerti, terus dia ya sedikit berterima kasih gitu ya karena dia mendapatkan pengetahuan baru gitu. Terus saya tanya ustadzah di sana bagaimana? Emang jarang ustadzah di sana, kayak di Afrika gitu ya jarang sekali dan mungkin juga belum sampai ke masalah-masalah seperti itu ya Ustaz. Iya. Jadi dia tidak tahu, dikiranya sholat seperti itu. Iya. Wajar apa boleh-boleh aja gitu. Dikiranya itu iya Dok. Oh, berarti memang keilmuannya ya yang minim. Ilmunya yang sampai kepada mereka. Ada yang balik yang sampai ke sana Ustaz. Iya.
PR juga buat kita. Kita alhamdulillah ya, Allah memberikan sempurna kepada kita. Masya Qurannya Allah. jenisnya jelas, caranya semuanya jelas, beruntung. Tapi mudah-mudahan mereka pun insya Allah mendapatkan dispensasi dari Allah, maaf gitu, karena mungkin tadi Dokter Wiwin nanya itu kan nggak tahu dia. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Baik. 161 ya, Ustaz ya. Ya. Monggo, Dokter Wiwin. Ke-6 dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkatanya, ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar mengenai penghuni-penghuninya di waktu malam. Saat itu mereka itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW bersabda, itu adalah musuhmu semua. Itu jikalau tidur, padamkan sajalah api itu daripadamu. Ya, ini salah satu sunnah yang ini mungkin kalau dia mikir ya iyalah, nggak usah nyari dalil ya, gimana ya, kita nggak ada, maksudnya kita tidak sadar ada api, sebaiknya memang dimatikan ya. Jadi Dan dulu Dok, beda bohlam dengan sempor gitu ya, petromak kayak gitu. Maka kalau umpamanya di rumah dulu suka ada sempor gitu ya, jadi kan dia itu kalau kesenggol tikus aja boleh jadi dia guling gitu. Kayak itu bahayanya. Nah, kalau sekarang ini bagaimana? Ya seandainya itu tidak berguna pun ya kita ikut aja ya, alhamdulillah, untuk ya paling tidak mengurangi dan lain sebagainya gitu, untuk tidak konslet dan lain sebagainya juga lah insya Allah. Ya itu. tapi ini mungkin terjadi kalau mati lampu ya Ustazah, di mana kita menyalakan lilin, maka sebaiknya kalau kita tidur lilin itu dimatikan aja. Ya. Dan kalau disimpan pun aman gitu ya kira-kiranya. Jadi intinya di tengah-tengah lantai, dan seandainya kita kan dari a priori begitu dia sudah terakhir, dia mati sendiri kan gitu. Nah, jadi yang tidak berbahaya, insya Allah seperti itu. Ada tempatnya tersendiri. Ya, jauh dari barang-barang yang kena bakar. Oke, lanjut. Satu lagi, Win. 162. 7 dari Abu Musa radhiyallahu anhu juga Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dengannya saya diutus oleh Allah itu adalah seperti hujan yang mengenai bumi. Di antara bumi itu ada bagian yang baik, yaitu dapat menerima air, pula menumbuhkan rumput dan lalang yang banyak sekali. Di antara bumi itu ada pula yang gersang, menahan masuknya air, dan selanjutnya dengan air yang tertahan itu Allah lalu memberikan kemanfaatan kepada para manusia. Mereka dapat minum daripadanya, dan itu mengenai bagian bumi yang lain, yang ini hanyalah merupakan tanah rata lagi licin. Bagian bumi ini tentulah tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan. Jadi yang sedemikian itu adalah contohnya orang yang mempelajari dalam agama Allah dan ilmu yang dengannya itu saya diutus dapat pula memberikan kemanfaatan kepada orang tadi. Maka orang itu pun mengetahuinya, mempelajarinya, kemudian mengajarkannya. Diumpamakan bumi yang dapat menerima air, menahan air. Dan itu contohnya orang yang suka mengangkat kepala untuk menerima petunjuk dan ilmu tersebut. Jadi ia akan menerima petunjuk Allah, hanya itu saja dicontohkan. Contohnya bumi yang rata dan licin. Gimana, paham dah? Iya, jadi Nabi mengambil kesamaan orang yang apa yang beliau ajarkan atau apa yang beliau contohkan itu ada yang seperti bumi yang menyerap air, ada juga yang menahan air, tapi ada juga yang bumi yang licin sama sekali. Jadi apa-apa yang lewat di atasnya itu lewat begitu saja. Tidak menampung sama sekali ya. Ini maknanya hidayah. Hidayah itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia lewat Rasulullah. Apa yang diberikan oleh Allah lewat Rasulullah? Wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, ketika orang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya, sebagaimana hati kita ini adalah tanahnya.
Maka ketika orang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya, maka kalau itu menimpa tanah yang subur, ya dia itu akan paham, akan memahami apa kata Al-Quran dan Sunnah, maka dia melaksanakan dan setelah itu mengajarkan. Manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Dia selalu melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, hidayah tersebut, Al-Quran dan Sunnahnya itu menimpa atau dimiliki oleh orang yang dia itu tidak terlalu paham di dalam agama. Dan dia tidak terlalu banyak melaksanakan. Akan tetapi, kalau ada orang yang bertanya tentang agama, dia pun menjelaskannya kepada orang lain. Sehingga orang lain yang tadinya tidak paham menjadi paham. Akan tetapi, keilmuannya itu dia karena boleh jadi mungkin tidak paham tadi, tidak banyak melaksanakan. Maka ketika dia tidak melaksanakan, berarti diibaratkan tanahnya itu kurang subur. Kalau kurang subur itu pasti ada suburnya sedikit, tapi tidak sebanyak yang pertama. Terus kemudian yang ketiga, ya dia itu si orang tersebut tidak mau belajar, baik Al-Quran atau Sunnahnya. Jadi kalau kata Al-Quran dan Sunnahnya seperti itu, umpamanya, dia udah tidak ada sentuhan sedikit pun di dalam hati untuk melaksanakan itu. Contohnya penekanannya ini ya sudah pasti kepada orang-orang yang kafir. Mereka kan sama sekali dia tidak seperti itu. Tapi kalau umpamanya orang yang beriman, ada kalanya kan dia belajar. Tapi setelah dia belajar tahu tidak dilaksanakan. Itu yang bahaya untuk orang Islam. Begitu, Dok. Mudah-mudahan kita nomor 1 ya. Amin, insya Allah. Lanjut. 163, Indri. Indri udah ada. Indri ada. 163, Indri. Indri. Apa aja? Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan engkau semua itu adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api, kemudian banyaklah belalang dan kupu-kupu yang jatuh dalam api tadi. Sedang orang itu mencegah binatang-binatang itu jangan sampai terjun di situ. Saya ini, yakni Rasulullah, adalah seorang yang mengambil atau memegang pengikat celana serta sarungmu semua agar tidak sampai engkau semua terjun dalam neraka. Tetapi engkau semua masih juga hendak lari dari peganganku. Artinya? Ya. Jadi kecenderungannya manusia itu mungkin juga karena juga pengaruh setan itu maunya itu plong aja neraka, tapi sama Rasulullah itu dipegangin dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat begitu ya. Apa yang akan menyelamatkan dia dunia dan akhiratnya sudah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Maka ketika orang itu ingin selamat dari api neraka, udah pasti dia itu akan mengejar di mana Rasulullah memerintah dan di mana Rasulullah melarang. Maka insya Allah di situ samina wa atona itu berlaku orang tersebut. Loh ini dilarang, saya nggak mau. Ini diperintah, saya harus melaksanakan. Tapi orang itu tetap ada yang mencolot, nggak mau gitu, ditahan. Maksudnya ditahan oleh peraturan-peraturan Rasulullah supaya kamu selamat, nggak mau. Dilanggar aja peraturannya itu. Nggak boleh kamu membuka aurat, malah aurat itu diobral di mana-mana. Jangan kamu melaksanakan maksiat, di diskotik di mana-mana dilakukan juga. Wah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah namanya orang yang lompat, mencolot dari pegangan Rasulullah. Artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah dan tidak mau menjauhi dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Begitu.
Nah, jadi pertanyaannya bagi kita, kira-kira ini di hati kita, nggak usah orang lain. Kita apakah banyak melanggarnya atau kita banyak melaksanakannya? Nggak perlu jawaban, itu ada di diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Berusaha pelan-pelan, insya Allah nanti akan sampai. Sabar, dengan perlu proses juga. Lanjut, kalau sudah paham. Baik, 164. Indri sudah monitor? Ya, sudah. Oke, 164 saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-9 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh menjilat tangan-tangan dan piring. Beliau juga bersabda, sesungguhnya engkau semua tidak tahu di tempat mana tempatnya. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau suapan seseorang dari engkau semua itu jatuh, baiklah diambil kembali. Kemudian hendaklah singkirkan kotoran di situ. Selanjutnya hendaklah memakannya dan janganlah itu dibiarkan untuk dimakan oleh syaitan. Janganlah seseorang tangannya dengan sapu tangan sehabis makan itu, sehingga jari-jarinya dijilat-jilatnya itu. Sebab seorang itu tentulah tidak mengetahui dalam keberkahan. Dalam riwayat Imam Muslim pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mendatangi seseorang di antara engkau semua di waktu ia melakukan sholatnya, sampai-sampai syaitan ikut mendatangi di waktu ia makan. Maka dari itu, jikalau suapan itu jatuh dari seseorang di antara engkau semua, maka hendaklah menyingkirkan kotoran itu, kemudian makanlah dan jangan dibiarkan untuk dimakan oleh syaitan. Jadinya kita kalau makan itu harus bersih ya Ustazah ya. Terus sisa-sisanya misalnya duri atau apa yang pulang-pulang itu harus segera mungkin dibuang. Piringnya bersih gitu ya. Nah, kalau sekarang kita pakai sendok ya, sendoknya itu yang sampai kita makan sampai bersih gitu ya Ustazah. Iya, betul. Memang saya itu waktu makan pun kita juga ikuti. Sampai itu kita juga harus makan itu di makanan itu semuanya, karena itu insya Allah kita dapat nanti ya. Kalau melihat dari segi adab, ya, seolah-olah ini Islam itu kok jorok banget gitu. Padahal tidak, justru Allah yang maha tahu tentang gaib. Ketika ada orang yang tidak taat kepada ini, berarti dia tidak mendapatkan barokah dalam. Bagaimana kalau di depan orang, jari-jari kita? Nah, kalau di zaman Rasulullah, ya itu sudah melaksanakan ini. Tapi kalau di kita ini terhalang oleh masalah adab yang dilakukan di masyarakat. Akhirnya ketika adab berada di masyarakat itu lebih tinggi daripada ajaran Islam, akhirnya orang Islam pun menundanya untuk tidak menjilat jari-jari tangan. Kemudian makanan yang jatuh, karena kita ini makmur di dalam segi makanan, anak kita yang lagi kecil, balita, jangan-jangan diambil, malah diinjak oleh orang tuanya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka di sini Rasulullah mengajarkan, enggak seperti itu. Diambil mana yang kotor, maka dibuang yang kotornya. Maka sisanya yang sudah bersih itu dimakan lagi. Kalau itu dibiarkan, yang jatuh tadi, apalagi sampai diinjak, berarti dia itu sayang setan. Karena itu mubazir. Sedangkan sesungguhnya setan itu adalah teman-temannya
orang-orang yang membazirkan bahan makanan itu dalam surat Luqman. Wala tubaziro tabziron. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Janganlah kalian membazirkan sesuatu yang akan membazir. Sesungguhnya setan itu adalah temannya orang-orang yang membazirkan. Bagaimana? Ya, jelas Ustazah. Ustazah, kalau kita lagi ngajarin anak kecil makan, itu kan pasti belepotan, toh? Ya. Berarti sebisa mungkin itu ya kita jemputin lagi gitu ya? Ya, betul. Tapi usahakan kalau umpamanya lantainya itu memang higienis itu, ya insya Allah kita ambil, makanya diusahakan gitu kan, umpamanya piringnya itu besar gitu, atau di tempat makannya dia, di keretanya dia kan ada tempat makannya itu, maka makannya itu yang dibersihkan dulu tempatnya itu, maka seandainya ada yang jatuh-jatuh di situ, dia pun bisa mengambilnya sendiri. Jadi kita Allah yang memperhatikan. Oke. Lanjut kalau sudah paham. Mbak Susi, monggo 165. 165 ke 10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita semua untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda, "Hai sekalian manusia, sungguhnya engkau semua itu akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak dihitam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, sebagaimana kami memulai membuat makhluk untuk pertama kalinya. Maka itulah yang kami pulangkan kembali. Sedemikian adalah janji atas kami sendiri. Sungguhnya kami akan melaksanakan yang sedemikian itu. Ingatlah bahwasanya pertama-tama makhluk yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwasanya Ibrahim itu akan didatangkan dengan disertai beberapa orang dari umatku. Kemudian orang-orang itu disyaratkan sendiri masuknya ke arah neraka. Saya berkata, ya Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu kepadaku dikatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Oleh sebab itu, saya berkata sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yakni Nabiullah Isa alaihissalam, dan saya dapat menyaksikan perbuatan mereka selagi aku dan di kalangan mereka sama-sama di dunia, sehingga ucapannya maha mulia serta bijaksana. Terus Ustazah, Ya, paham? jadi waktu kita dibangkitkan itu, ini dari Rasulullah ya, mengatakan bahwa nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Waduh, Laki-laki perempuan. Satu. Dalam keadaan telanjang. Sebagaimana Allah menciptakan kita waktu pertama lahir tidak berpakaian. Adam pun diciptakan demikian. Tapi berarti saat itu kita tidak punya perasaan malu, Ustazah. Kan masalah itu. Sudah didominasi perasaan itu dengan kaget dan takut. Takut, Jadi ya. itu masing-masing itu tidak memikirkan masalah postur kita sendiri ataupun orang lain. Di situ apakah saya ini ke neraka atau ke surga? Itu yang jadi pikiran. Jadi itu adalah berlaku semua kebingungan, semua kedahsatan di alam mahsyar itu begitu. Maka Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, katanya, laki-laki sama perempuan, itu bagaimana kok disatukan itu? Tidak, Aisyah. Itu situasi itu lebih dahsyat daripada melihat poster seseorang. Nggak bisa. Jadi saking dahsyat. Kemudian yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Dan selanjutnya ada orang yang diberikan catatan-catatan amalnya dia dengan tangan kiri.
setelah itu ada pula sahabat Rasulullah, fayuqalu, maka dia dipanggil innaka la tadri. Jadi itu sahabatku, kata Rasulullah itu. Maka Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Jadi artinya dia melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa berdalil, bawa karakter diri di dalam melaksanakan ibadah, ritual ibadah. Padahal itu tidak ada dalilnya, tapi dia melaksanakannya. Maka orang itu tidak termasuk umat Rasul. Nah ini hati-hati bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah, jangan sampai kita ini keluar dari koridor yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini kita lebih jelas mana yang tidak dijalankan oleh Rasulullah, ya kita pun tidak menjalankannya. Dan mana yang diperintah, itulah yang harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah. Jadi orang-orang murtad itu, yaitu orang termasuk yang tadi di surat Al-Bayyinah tadi, dia termasuk orang kafir. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Baik. Terima kasih, Ustazah. Sampai Ya, sampai di sini. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang akan membawa keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk selalu berada di atas jalannya Allah yang lurus. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Mbak Susi. Terima kasih semuanya. Sekarang tutup ya. Ya.